Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran akidah dan akhlak. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang kiamat kubro ya. Jadi kita akan mempelajari tentang kiamat kubro. Sebelum itu kita akan berdoa seperti biasa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu kepada kita untuk menerimanya. Amin. Allahumma amin. Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Alhamdulillah kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Kemudian kita akan masuk ke materinya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hari dihancurkannya langit dan bumi beserta isinya sebagai akhir dari kehidupan dunia. Satu lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan kiamat kubro adalah hancurnya langit dan juga bumi serta seluruh isinya, yang mana hal ini menjadi petanda akhir dari kehidupan dunia. Jelas bentar ya. Nah, terus kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar karena yang kita ketahui kubro itu artinya besar ya, dan itu diambil dari bahasa Arab. Sehingga ketika dibahasakan ke Indonesia bisa kita katakan yaitu kiamat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di atas dunia ini akan hancur atau binasa semuanya, kecuali akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha tinggi dan mulia. Nah, kemudian dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya semua yang ada di dunia ini dia akan hancur ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan segalanya. Jelas pintar ya? Kemudian hari kiamat adalah hari yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan janjikan. Karena dia adalah sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Sehingga hal ini merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, seperti yang dimaksud dengan kiamat besar itu seperti hancurnya gunung-gunung, tanda-tandanya ya. Kemudian adanya Dajjal, turunnya Imam Mahdi dan lain sebagainya yang insyaallah nanti akan kita pelajari. Kemudian kiamat kubro itu akan terjadi ketika tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat kubro ini hanya akan terjadi ketika tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mereka berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan sholat, baik itu dengan berdoa, maupun hanya dengan berzikir menggunakan lisannya. Sehingga ketika tidak ada orang lagi yang mereka berzikir kepada Allah, maka ini merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita pelajari ya. Jelas ya? Nah, kemudian ada sebuah hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kiamat kubro ini ya, yaitu kapan terjadinya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggambarkan, saya sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwasanya kiamat kubro itu akan terjadi pada yaumul Jumu'ah atau pada hari Jumat. Namun meskipun disebutkan oleh Rasulullah hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, namun tidak ada yang mengetahuinya kapan akan terjadinya. Baik itu di Jumat yang pekan depan kah, atau beberapa tahun lagi kah, atau kapanpun. Ketika disebutkan oleh Rasulullah hanya hari Jumat, berarti kita mengetahuinya hanya hari Jumat saja ya. Namun tidak ada yang memastikan bahwasanya Jumat ini akan terjadi hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tidak mengetahuinya.
Beliau hanya menyebutkan bahwa kiamat itu hanya akan terjadi ketika hari Jumat. Jelas bentar ya? Nanti kalau yang belum jelas, tanyakan dengan Ustadz di mana yang belum jelasnya ya. Insya Allah akan Ustadz terangkan. Nah, jadi dari hadis Rasulullah yang beliau sampaikan dan gambarkan seperti ini, kita mengetahui bahwa hari Jumat adalah hari terjadinya hari kiamat. Namun ada catatan yang disebutkan oleh para ulama Islam. Ustadz, apa yang disebutkan oleh para ulama Islam? Ulama Islam menyebutkan bahwasanya kewajiban kita adalah mengimani dan beramal soleh untuk menghadapinya. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kita diperintahkan oleh para ulama untuk memperbanyak amal kita. Seperti sholat misalkan, mengaji, datang ke pengajian, kemudian bersedekah, membantu orang tua dan lain sebagainya. Yang ia adalah amal soleh. Kemudian juga kita wajib mengimani akan terjadinya hari kiamat. Namun tidak diwajibkan atau diharuskan bagi kita untuk menerka-nerka atau menangguhi. Naklah bahasa Banjarnya, tidak boleh kita menangguhi kapan terjadinya hari kiamat. Tugas kita apa kata para ulama? Ya, kata para ulama, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan mengimani kapan terjadinya hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa menambahi dan menguranginya sedikit pun. Jelas bentar ya. Kemudian kiamat kubro ini memiliki beberapa nama ya, kurang lebih ada sekitar 5 nama yang dimiliki oleh kiamat kubro yang maknanya sama. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Maksudnya ya hari kiamat. Kemudian Yaumul Jaza yang artinya hari pembalasan. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Kemudian Yaumuddin, hari yang telah dijanjikan. Dan juga hari akhir yang artinya adalah hari akhir. Jelas pintar ya, ini kelima. Nama yang maknanya sama dengan hari kiamat maksudnya. Nah, jadi nama-nama tadi seperti Yaumul Ba'ats, seperti juga Yaumul Jaza, Yaumul Hisab, Yaumuddin, dan juga Yaumul Akhir. Ini diantara nama-nama yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang maksudnya adalah hari kiamat. Jelas pintar ya. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat ya. Kalau ada yang belum jelas, tafadhol atau silahkan tanyakan ke Ustadz ya. Jangan malu-malu. Nah, mungkin itu saja untuk tugasnya. Nanti insya Allah akan Ustadz kirimkan ke grup soalnya ya. Nanti silahkan dijawab seperti biasa dengan dipoto dan ditulis dengan rapi ya. Itu saja. Kita akhir dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.